Ini menurut hemat saya, menurut saya rasakan. Contoh, Bob lah apalah gitu. Menurut saya nggak pantas untuk menarik like, untuk menarik subscribe, ataupun untuk menarik sebuah follow yang namanya follower, bahwa dia mendapat income dari sosial media itu banyak banget uangnya. Jejak digital itu nggak akan hilang itu, teman-teman. Anak kecil saja udah kata-katanya itu udah kotor, dan sekarang nggak ada yang namanya disaring lagi. Bukan ustadz, yang ustadz bergelar Gus pun, bergelar ustadz pun, itu ada yang sampai ngata-ngatain orang dengan kasarnya, dengan itu sudah dianggap mungkin keluarnya kata-kata itu ya sudah kata-kata itu yang keluar dari mulut mereka ya. Walaupun orang nggak suka dengan video saya, orang nggak mau menonton karena video saya terlalu dibilangnya sok mabok agama, sok terlalu begini. Saya nggak memperdulikan itu. Yang penting apa yang saya sampaikan di sini mungkin bagi teman-teman nggak bermanfaat, tapi mungkin bagi orang lain yang mau mendengarkan itu baik begitu. Itu yang saya inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa dimanapun berada tentunya. Teman-teman semua, hari ini saya ingin menyampaikan kegelisahan saya ya. Sebenarnya sih ini keresahan saya sendiri sebagai hamba yang mungkin dibilang baik itu jauh dari kata baik ya teman-teman. Karena sejatinya saya hanya apa yang bisa saya sampaikan, saya ingin sampaikan begitu. Bukan ini dibilangnya nanti sebagai kok sok baik, sok mabok agama, ataupun dikit-dikit agama, dikit-dikit apalah itu. Saya demi Allah, dari diri saya sendiri, saya nggak peduli teman-teman. Saya nggak peduli walaupun teman-teman nantinya mungkin akan bilang seperti itu. Saya dibilangnya sok agamis, sok dibilang nanti terlalu dibikin agama ataupun apa. Terserah pendapat teman-teman. Karena kita tidak bisa membungkam atau menutup mulut seseorang dengan tangan kita. Karena itu nggak akan mungkin. Hanya kita bisa lakukan hanya apapun yang pendapat orang lain bicarakan tentang kita, terserah mereka punya pendapat. Tapi semua pendapat buruk ataupun baik semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting, itu poinnya teman-teman. Oke, kembali ke poin yang tadi, permasalahan atau kegelisahan yang saya rasakan itu apa teman-teman. Begini, topiknya kita adalah personal branding. Apa itu personal branding? Show up diri kita ataupun ingin cepat viral ataupun cepat dikenal oleh masyarakat, cepat diketahui, oh iya dia, oh itu dia, walaupun dengan cara-cara yang mungkin ya, maaf ini mungkin agak-agak menurut kegelisahan saya itu salah gitu. Salahnya ya ini menurut hemat saya, menurut saya rasakan gitu. Kita boleh demi konten bangun personal branding kita dengan cara apapun, itu hak masing-masing. Tapi saya hanya mau ngasih nasihat dikit ya teman-teman. Contoh dikit lah, kita membangun personal branding kita itu dengan kata-kata yang kasar gitu. Contoh Bob lah apalah gitu. Menurut saya nggak pantas dulu teman-teman. Dulu di zaman saya masih kecil, saya masih belajar. Walaupun dibilangnya saya masuk pesantren hanya lewat gitu. Saya diajarin dari semasih saya kecil bahwa kalau kata-kata kotor itu jangan dikeluarkan gitu. Jangan dikeluarkan sebisa mungkin. Sebisa mungkin apa yang bisa lakukan untuk menahan kata-kata itu. Untuk menahan kata-kata itu. Tapi fenomena di zaman sekarang itu, maaf ya, itu sudah biasa. Di masyarakat, di telinga masyarakat itu sudah biasa bahwasanya kata-kata tersebut udah seperti biasa, sudah menjadi makanan sehari-hari. Ini yang jadi permasalahan.
Jika sesuatu sudah dianggap biasa, walaupun itu tidak baik, maka nanti generasi kita selanjutnya itu akan sama gitu. Bahkan maaf banget, akan lebih jelek lagi nantinya gitu generasinya. Oke, dia dengan personal brandingnya, dengan kata-kata kotor, enggak mungkin bagi dia itu bikin orang-orang itu melihat dia gitu, untuk menarik like, untuk menarik subscribe, ataupun untuk menarik sebuah yang namanya follower. Bagi dia itu agar mereka itu netizen pada datang untuk hanya ngasih support apapun itu. Oke, taruhlah di view-nya itu sampai jutaan, bahwa dia mendapat income dari sosial media itu banyak banget uangnya. Tapi ada tapinya, jejak digital itu nggak akan hilang itu teman-teman. Jejak digital nggak akan hilang, dan itu sampai kapanpun masih ada gitu. Maaf banget, bukan saya sok agamis, nantinya saya seperti kata-kata saya seperti di awal gitu, nanti saya dibilangnya sok mabok agama, ataupun sok bijak, ataupun sok gimana gitu. Saya hanya mengingatkan dengan keresahan saya gitu. Nantinya video tersebut nggak akan terhapus kan, itu akan tertindih dengan video-video baru nanti, dengan kata-kata yang lain yang sama gitu. Nantinya maaf, sosial media ini dan umur kita itu lebih panjangan sosial media daripada umur kita. Umur kita nggak akan seberapa gitu, nggak akan terlalu panjang. Kata Nabi itu, maaf ini kalau nggak salah itu, kata Nabi, nanti umur umat saya itu ada di antara 63-an gitu. Sampailah 80, taruhlah 80. Sampai umur 80 doang kita akan merasakan yang namanya ketenaran. Mungkin 40 lah, 50 nanti orang-orang akan melupakan kita. Benar apa tidak? Nanti yang hanya orang ingat itu apa? Kata-katanya itu, kata-kata yang kotor lah itu yang akan diingat oleh masyarakat. Jadi menurut saya nggak demi Allah, saya sampai bersumpah ini, saya nggak terlalu memikirkan mau orang suka kayak mau enggak kayak itu, terserah teman-teman, terserah mereka. Bagi saya hanya menyampaikan apa yang saya bisa, karena ini membuat saya keresahan pribadi saya gitu, dengan fenomena yang sekarang yang udah anak kecil saja udah kata-katanya itu udah kotor. Dan sekarang nggak ada yang namanya disaring lagi. Dulu zamannya TV masih hitam putih, kita nggak tahu, bahkan info yang di sana itu nggak tahu, di sini nggak tahu, di sana ada apa, di sini nggak tahu. Sekarang dengan zaman yang digital semakin canggih ini, cepat menyebar itu berita, kata-kata, ataupun yang cepat viral. Ini hanya keresahan saya, maaf kalau ini buat teman-teman nggak nyaman. Tapi menurut saya, walaupun orang nggak suka dengan video saya, orang nggak mau menonton karena video saya terlalu dibilangnya sok mabok agama, sok terlalu begini, saya nggak memperdulikan itu. Yang penting apa yang saya sampaikan di sini mungkin bagi teman-teman nggak bermanfaat, tapi mungkin bagi orang lain yang mau mendengarkan itu baik begitu. Itu yang saya inginkan. Dan saya ingin jejak digital saya nantinya, setidaknya jika saya sudah kembali kepada yang Maha Kuasa, ada pesan-pesan moral yang di situ yang mungkin baiklah gitu. Karena dosa jariah dan amal jariah itu sama-sama, keduanya itu masih berjalan. Kalau kita dosa jariah sampai akhir kiamat pun, bukan sampai akhir kiamat pun, sampai kita mati pun dalam kubur, kalau kita punya dosa jariah itu akan berjalan gitu. Ini yang bagi yang muslim, saya nggak ngomongin bagi yang non muslim, karena di sini nggak ngomongin nggak ngomongin tentang perbedaan agama di sini, enggak teman-teman. Ini yang saya rasakan sebagai muslim gitu. Karena nabi kita menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam ini, risalah Islam itu dengan rahmatun lil alamin, dengan kata-kata lembut, dengan sangat sopannya gitu, dengan makarimal akhlak, dengan akhlak.
Bayangin kalau Nabi kita menyampaikan Islam ini dengan kasar gitu, artinya nggak akan seluas ini Islam akan menyebar, akan bangun. Nah, kembali ke dosa jariyah dan amal jariyah ini teman-teman. Dosa jariyah sampai mati tetap kita mengalir, dapat dosanya gitu, dapat kita itu, karena jejak digital itu susah dihapus, susah terhapus. Pertama, kedua, amal jariyah. Kalau amal jariyah itu baru penting. Walaupun kita mati, walaupun kita udah nggak ada di dunia ini, nantinya amal jariyah itu akan apa? Akan menjadi amal kebaikan bagi kita. Oh iya, itu dengan kata-katanya. Oh iya, itu dengan senyumannya, dengan tutur katanya yang lemah lembut. Dia nggak pernah menghujat orang, dia nggak pernah ngata-ngatain orang. Nah, bener apa tidak? Ini kita pakai logika lagi. Oke, semuanya membangun personal branding itu dengan caranya masing-masing. Kata bahasa Arabnya sih nafsi-nafsi ya. Tetapi di sini yang saya mau tekankan lagi bahwa ini hanya keresahan saya, bahwa nantinya semua yang kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Enggak hanya yang muslim saja, yang non muslim pun semua akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Betul apa tidak ini? Ini sebagai saya ini, karena maaf ini di zaman sekarang enggak yang bukan ustadz, yang ustadz, mau yang ustadz bergelar Gus pun, bergelar ustadz pun, itu ada yang sampai ngata-ngatain orang dengan kasarnya, dengan itu sudah dianggap ya, mungkin karena memang keluarnya kata-kata itu ya sudah, kata-kata itu yang keluar dari mulut mereka gitu. Jadi intinya teman-teman, saya dengan keresahan saya bukan, kembali lagi, jangan saya dibilang sok agamis, sok mabuk agama, apa-apa dikit agama, dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Kalau kita nggak dikit-dikit agama, terus kita mau apa teman-teman? Toh dalam sila pertama, yang dalam Pancasila kita itu agama yang pertama, bener apa tidak? Mau terlepas dari agama apapun itu, terlepas dari agama apapun itu, semuanya tentang dunia ini hanya sementara, dan kita apa kata saya yang tadi itu, paling mentok kita umur 80-50 orang akan melupakan kita, siapa kita lah. Iya apa enggak? Nantinya akan muncul generasi muda lagi, generasi Gen Z lagi, dan ditelan mentah-mentah gitu. Kata-kata itu sudah menjadi biasa, sama teman sudah biasa dengan kata-kata tersebut. Kembali ke tadi yang saya bilang itu, bahwa jikalau andai saja Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak nanti ya, kita mengharap gitu. Andai saja beliau menyampaikan risalah Islam ini dengan kasar, nggak akan sepengaruh ini Islam di dunia ini, nggak akan sepengaruh ini. Dan alhamdulillah saya bangga menjadi orang Islam, walaupun di sini nantinya walaupun saya pakai gamis beneran ini, saya nanti tidak dibilangnya ini sok mabuk agama, oh ini sok bijak, sok gimana. Ini saya nggak punya ilmu apa-apa, tetapi saya hanya menyampaikan keresahan hati saya bahwa di zaman sekarang personal branding itu luar biasa banget, itu apa efeknya untuk masyarakat itu gampang cepat gitu. Jadi berhati-hatilah untuk menggunakan sosial media ini, karena kita hidup nggak selamanya begitu, hidup nggak selamanya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin nggak suka dengan video ini, silahkan di skip, silahkan dilupain aja mungkin kata-kata saya yang nggak berfaedah. Tetapi untuk bagi teman-teman yang mungkin ada hati di situ, ada jauh di dalam hati, dalam jiwa kita, bahwa kita ini apa ya, hidup rukun karena dengan tutur kata yang lembut. Hidup rukun dengan tutur kata yang lembut, bukan hidup rukun dengan kata-kata yang kasar. Bayangin dengan kata-kata kasar, terus orang lain membalas dengan kata-kata kasar lagi, lalu apalah gitu. Gak akan ada yang namanya kerukunan. Kita hidup sudah di zaman akhir ini teman-teman, sudah di penghujung, tinggal dikit lagi kita akan kembali gitu. Sudah banyak tanda-tandanya, nggak usah kita pertanyakan lagi tanda-tandanya apa.
karena kita memang sudah hidup di puncak akhir gitu, di puncak ujung. Sebentar lagi kita akan menghadap sama Yang Maha Kuasa. Jadi bekal apa yang akan kita bawa kepada Yang Maha Kuasa, itu yang kita takutkan setiap malam, setiap kita bernafas, bahwa memang nafas ini, jiwa ini, tubuh ini itu hanya pinjaman, semuanya akan kembali. Dan kata-kata kembali bukan hanya dengan kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan teman-teman. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kata-kata yang indah banget, bahwa kita ini milik Allah, semuanya akan kembali kepadanya, semuanya hanya Dia yang kekal abadi, tak akan ada yang bisa menyamakan seperti Dia. Jadi kembali lagi ke topik yang pertama, personal branding itu sangat efeknya luar biasa bagi masyarakat. Jadi bijaklah dalam bersosial media, karena jejak digital itu susah terhapus itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang suka alhamdulillah, bagi yang tidak ya saya tidak kecewa gitu, karena yang saya sampaikan hanya keresahan dan mungkin gelisah hati saya gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.